Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anya Octavius Morangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek portfolio saya untuk mata kuliah PABUI. Nah, untuk tampilan dashboard dari portfolio saya adalah sebagai berikut, di mana memiliki navbar gini untuk tampilan user. Ada home, ada service, work, about, reviews, resensis, dan kontak. Nah, di sini ada juga tombol-tombol untuk mengarah ke akun saya, dan juga ada beberapa project yang bisa mengarah ke link Figma ataupun YouTube dari project saya. Sini juga ada resume saya. Dan informasi lainnya terkait saya. Nah, untuk tampilan dari admin, tentunya ketika kita mengetik slides admin, di sini akan mengarah ke laman login. Nantinya juga di sini ada button untuk daftar sebagai admin. Nah, kalau kita mengklik button masuk, nantinya akan mengarah ke portfolio saya. Sebelumnya tadi terjadi error, jadi saya sudah memperbaikinya. Nah, untuk tampilan admin nantinya dia akan terdapat tombol untuk logout di sini. Lalu untuk create-nya, saya membuat pada bagian My Education and Experience. Di sini ada button untuk Create Education dan juga Create Experience. Nah, ketika kita mengklik Create Education ataupun Create Experience, nantinya akan muncul models untuk menampilkan form yang ingin kita create untuk bagian section Education dan juga Experience. Untuk ketika kita ingin menambah, kita coba untuk meng-create lalu kita coba masukkan untuk start dan end date-nya, lalu ada description dan heights. Nah, secara otomatis nantinya akan tambah seperti ini, bertambah seperti ini. Nah, ketika kita mengklik edit education, misalnya kita ganti jadi dan mengklik button save, dan kita lihat perubahannya, dia kembali ke dia berubah menjadi junior high school. Saya kita buat lagi menjadi lalu dia akan berubah. Nah, jika kita ingin mendelete-nya, kita bisa klik button delete dan education yang tadi akan terdelete. Seperti itu. Sekarang kita ke code-nya.
kita mulai dengan view, yaitu welcome.php. Di sini untuk welcome ini mungkin adalah migrasi dari file HTML saya sebelumnya. Di sini mungkin bagian head-nya, yaitu title and professional UI UX designer. Lalu di sini ada bagian navbarnya, dia menggunakan Bootstrap 5. Dan juga di sini ada untuk menampilkan button-button itu home, service, work, about, reviews, design, contact. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini, if, out, check. Jadi artinya adalah setiap ada autentikasi maka dia akan dicek apakah itu admin atau tidak. Jika di admin maka yang ditampilkan akan ada tampilan logout, button logout. Oh iya. Untuk button logout ini nanti kalau ditekan dia akan mengarah ke halaman login. Selanjutnya ada juga ini bagian home, yaitu button-buttonnya ada export my work, my resume, home, dan lalu ini ada bagian service. Jadi saya memberikan referensi link saya juga dan lainnya. Selanjutnya untuk bagian migrasi sebelumnya saya memasukkan untuk untuk bagian CSS dan JavaScript saya pada bagian public, dan juga saya menampilkan aset vendor untuk Bootstrap di bagian public, dan saya memanggilnya dengan format untuk Laravel, yaitu menggunakan kurung seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian education controller. Nah, untuk bagian education controller ini saya membuat untuk create, di mana ada validator untuk kolom-kolomnya, yaitu degree title dengan format yang required, yaitu harus diisi string dan maksimum 255 karakter. Saya ada institute, di mana dia required string dan maksimal 255 karakter. Ada juga start, end, dan description. Nah, untuk format ini yaitu if validator fails, maka dia akan dikembalikan ke halaman welcome. With errors, validator with input. Lalu selanjutnya ada out, di mana ketika yang ditampilkan adalah outnya sebagai users, maka akan muncul form ini. Nah, ketika dia untuk admin, maka akan muncul button create, di mana button create ini akan mengambil degree title, institute, edu start date, edu end date, education description. Nah, di sini ada redirectnya welcome. Jadi ketika kita melakukan perubahan, create, dia akan kembali ke welcome, lalu kita scroll, nantinya ke halaman education ini, nantinya akan berubah. Akan kita lihat perubahan itu. Nah, lalu ada edit, di mana di sini validator make request for all. Jadi sini kita mengambil untuk degree title, institute, start, and dan description. Di sini formatnya masih sama, required string maksimum 255, dan di sini format untuk start dan end date yaitu adalah date. Lalu di sini ada description-nya yang required. Karena menurut saya description ini bisa saja lebih dari 255 karakter. Untuk validator fields-nya masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini juga dia akan memeriksa apakah itu sebagai user atau sebagai admin. Ketika dia admin, maka untuk mengeditnya, dia akan mengambil si degree title yang kita ketikkan dan menginputkannya ke bagian kolom degree title. Itu juga dengan institute, nanti dia akan merequest ke institute. Untuk edu, yaitu bagian edu start date, maka dia akan merequest ke start. Lalu edu untuk edu end date, dia akan merequest ke end. Dan selanjutnya untuk description. Lalu nantinya di sini akan ada save untuk button save-nya. Jadi dia akan tersimpan. Selanjutnya else return redirect route welcome with error education record not found. Jadi ini pesan error yang akan muncul.
Lalu di sini ada return direct route-nya ke welcome. Jadi ketika kita melakukan edit nantinya, dia akan kembali lagi ke laman welcome. Jadi akan ulangi ke tampilan pertama. Dan kita scroll nantinya akan muncul perubahan. Lalu ada untuk function delete di sini. Di sini juga sama, dia pakai untuk ketika dia user, dia akan memeriksa user atau admin. Ketika dia untuk admin, maka di sini ketika kita melihat ID-nya, nanti yang di request adalah ID delete. Jadi dia akan mendelete berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Dan akan di-route ke bagian welcome. Begitu juga untuk bagian controller sebenarnya dia akan sama. Cuman dia diubah mungkin jadi experience start date, experience ended, experience description. Gitu. Selanjutnya untuk bagian models. Nah, untuk bagian models ini kita mengimport untuk database-nya menggunakan Hash Factory dan juga Eloquent untuk database-nya. Nah, untuk class education di sini akan extend ke model. Di sini di bagian model sini dianya akan relativity labelnya berupa ID, degree title, institute, edu start date, edu end date, education description. Selanjutnya sama seperti bagian experience, dia juga akan protected untuk table experience. Protected labelnya berupa experience title, experience organization, experience start date, experience end date, dan experience description. Nah, selanjutnya untuk bagian login tadi, saya menggunakan auto controller. Di sini saya sudah menjelaskannya pada video sebelumnya. Namun saya akan mengulangnya lagi untuk memperjelas. Jadi di sini saya mengextend, maksud saya mengimport beberapa fungsi, yaitu ada user models, terus ada illuminate request, out, dan hash. Di sini untuk bagian get login-nya, dia akan memeriksa apabila yang login itu adalah user, maka dia akan mengarah ke bagian welcome. Tapi jika dia adalah admin, maka dia akan mengarah ke bagian out login. Jadi yang pertama kali muncul untuk tampilan admin adalah form untuk login. Selanjutnya untuk post login, dia itu akan memvalidasi email dan password. Di mana email itu adalah required. Format required maksudnya adalah harus diisi email dan access users. Untuk passwordnya dia string dan minimum 6 karakter. Selanjutnya ada user. Di sini ketika dia user, emailnya akan merequest untuk form email. Lalu akan ada hash untuk menceknya. Jika dia error, maka yang muncul adalah error credential akun tidak ditemukan. Di sini juga ada bagian out attempt, di mana untuk email akan merequest untuk bagian email dan password akan merequest bagian password. Nah, ketika dia benar, maka dia akan mengarah ke bagian welcome. Selanjutnya untuk register juga sama. Dia akan memeriksa apakah itu benar atau tidak. Nah, kalau dia benar, dia akan mengarah ke bagian welcome. Namun, kalau misalnya dia salah, dia akan kembali ke bagian out register. Begitu juga dengan format validasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian web.php pada bagian routes. Di sini routes artinya dia akan mengarahkan kemana, atau dia akan melempar informasi itu kemana. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang saya import, seperti out controller, education controller, experience controller, home controller, login, route, dan post controller. Di sini ketika dia get home controller, index name home, artinya ketika dia mengarahkan pada bagian indeks, maka yang muncul adalah view untuk welcome. View welcome artinya view tampilan awal untuk portfolio saya. Di sini juga ada row untuk login, lalu ada post untuk login, register, dan lockout. Dengan kelas-kelasnya sebagai berikut.
Selanjutnya untuk bagian admin portfolio dan welcome content, di sini saya menggunakan root resource. Dan di sini ada juga middleware untuk out atau authentication dengan group functionnya sebagai berikut. Untuk admin, slice admin, untuk mengarahkan pada bagian admin. Nanti dia akan mengarah ke bagian welcome yang untuk admin. Selanjutnya untuk admin add edu, fungsi create dan post create .edu. Ini untuk admin slice edit edu. Jadi artinya kalau kita mengetikkan misalnya 127.001/admin/add edu, maka dia akan mengarahkan pada bagian add edu atau menambahkan education. Begitu juga dengan experience. Untuk migration file untuk font, saya menggunakan ini pada bagian public. Untuk image juga saya letakkan pada bagian admin. Untuk JavaScript-nya saya menggunakan template dari Bootstrap. Dan ada beberapa ini. Beberapa pesan error yang akan muncul pada bagian register saya yaitu seperti ini. Misalnya saya memasukkan email yang sama atau email yang sudah dimasukkan sebelumnya, maka yang akan muncul pesan errornya adalah the email has already been taken. Dan jika passwordnya kurang dari 6 karakter, yang muncul adalah the password must be at least 6 characters. Untuk laman login, jika kita memasukkan email yang salah, maka akan muncul the selected email is invalid. Seperti itu. Sama seperti sebelumnya, apabila kita memasukkan format passwordnya kurang dari 6 karakter, maka akan muncul juga pesan error sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya terkait laporan portfolio saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.